Syarat dan rukun puasa Ramadan. Apa ya? Asalkan ada niat dari hati aja, nggak perlu untuk ngomong sampai itunya. Tapi kalau bisa sih ya disebutin. Tapi kalau emang lupa, asalkan udah ada niat bahwa pengen puasa besok ya nggak apa-apa. Oke. Pertama, perkenalkan nama sama umur. Nama saya Oka Farizal. Hai, sahabat Erlangga. Nama saya Jihan Hanifah. Saya Nabila. Halo, namaku Restu. Nama aku Mila. Muhammad Mahfud Sidik, biasa dipanggil Sidik, umur 22 tahun. 25 tahun. Umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Sekarang umurnya 22 tahun. Yang pertama temanya Ramadan. Menurut kamu apa hukum puasa Ramadan? Pernah nggak yang kamu tinggalin? Oke, kalau hukum puasa Ramadan pasti tentunya wajib. Wajib ya. Hukumnya wajib. Hukumnya ya kan wajib ya, jadi ya harus dilakuin, nggak boleh nggak dilakuin. Wajib. Kalau untuk ninggalin sih sampai sekarang masih belum pernah. Pernah karena sakit biasanya. Pernah karena ada suatu halangan dan karena secapek aja sih. Pernah ninggalin, dan itu karena telat bangun dan juga emang kalau kepercayaan keluarga sih nggak boleh penuh Ramadannya 20, harus 29 hari aja. Wow. Gitu sih. Tahu nggak syarat dan rukun puasa Ramadan? Syarat dan rukun puasa Ramadan. Apa ya? Syaratnya Kayaknya nggak tahu deh. syarat dan rukun. Wow. Nggak tahu doi. Wajib. Ketawa banget asli. Harus niat tentunya, niat berpuasa, lalu kalau bisa sahur dulu dan tentunya tidak melakukan tantangan ataupun yang nggak boleh dilakuin gitu. Cuman kalau puasa Ramadan tuh pasti dilakukan di bulan-bulan Ramadan gitu. Sejauh pengetahuan kamu, apa membaca niat puasa wajib setiap malam atau cukup sekali pada malam pertama Ramadan? Enggak, setiap malam menurut saya. Untuk itu kayaknya sih Aku pernah baca kalau sekali juga bisa ada itunya, ada kalimatnya. Buat sehari sekali juga bisa. Setiap malam saat mau berpuasa. Itu kan ada aturannya sebenarnya, ada yang sekali aja sebulan, tapi ada juga yang emang tiap hari. Kalau saya sendiri sih ya kadang maksudnya kadang niatnya kayak sebutin niatnya, kadang juga yang niat dari hati aja kayak aku mau puasa besok gitu. Satu kali juga bisa, tapi kalau disunahkan atau enggak dianjurkan itu setiap sebelum puasa. Berkumur-kumur, masuk air ke hidung saat wudhu, atau nelan ludah ketika sedang berpuasa, menurut kamu itu batal nggak? Itu udah pasti batal. Batal karena ia memasukkan air ke dalam mulut karena itu sudah menghilangkan dahaga. Tidak. itu nggak batal sih, kecuali itu dari luar ya airnya. Dari luar tuh gimana? Dari luar tuh ya kayak air minum gitu. Tidak, karena itu kan ketidaksengajaan. Jadi nggak batal. Terus apa yang kamu ketahui tentang imsak? Imsak itu pertanda akan berakhirnya masa-masa untuk sahur. Imsak itu batasan kita Untuk sahur. Sebelum azan. Jadi imsak ini pengingat aja kalau udah mau subuh, siap-siap nih. Dan selama 10 menit sebelum subuh ya gak apa-apa masih makan. Juga sering biasanya. Apa kamu punya utang puasa tahun lalu? Pernah nggak sampai Ramadan berikutnya ternyata belum dilunasin? Pernah. Ada. Itu aku nggak hitung, tapi biasanya ya puasa Senin Kamis sih. Tapi itu juga niatnya belum tentu buat ngelunasinnya. Nggak pernah. ada. Kenapa nggak dilunasin? Ya belum sempet karena udah keburu lebak puasa lagi. Apa kamu terganggu anak-anak remaja yang mau bangunkan sholat waktu macam-macam malam? Enggak sih.
Sebenarnya sih tidak, soalnya ngebantu ya, ngebantu untuk kita sahur. Nggak terganggu, malah terbantu dengan adanya kegiatan seperti itu. Seru aja. Terus apa pesan mendalam buat kamu saat bulan Ramadan? Kesan mendalamnya ya Nyari takjil atau bareng-bareng sahur itu bakalan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tuh. Berkah. Suasana hari itu lebih sejuk gitu. Kebersamaannya, buka puasa, cari takjil, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adikku semua, anakku semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini banyak sekali hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh adik-adikku, anak-anakku tentang masalah pertanyaan ataupun sekitar masalah puasa. Jadi ingin saya sampaikan bahwa hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib untuk laki-laki dan perempuan yang memang sudah akil balik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita berbicara mengenai kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, kita harus berpegangan dengan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita sudah sangat akrab mendengar ayat-ayat tersebut, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untukmu sebagaimana umat-umat yang terdahulu, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah esensi ataupun kewajiban kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu sebulan sekali kita hanya diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekali dalam setahun, yaitu hanya khusus untuk bulan suci Ramadan. Yang lainnya selain bulan suci Ramadan adalah puasa sunnah. Lalu bagaimana mengenai rukun ataupun syarat Ramadan? Rukun puasa ataupun rukun Ramadan itu sebenarnya tidak banyak-banyak, hanya 3 kalau kita berbicara rukun dalam puasa Ramadan, yaitu harus Islam, ya dia harus beragama Islam, yang kedua niat, dan dia harus mampu menahan diri. Lalu mengenai syarat ataupun juga hal-hal yang terkaitan dengan itu, para ulama banyak sekali memberikan pendapat-pendapatnya ataupun beberapa versi, tapi secara umum bahwa syarat puasa itu ada 7 ya, ada 7. Antara lain bahwa dia memang harus beragama Islam, dia juga sudah harus balik, dia harus berakal, dan dia tidak gila ya pada saat itu. Dia juga harus sehat, mampu, dan juga dia tidak dalam keadaan musafir, dan yang terakhir dia harus suci dari haid dan nifas. Itu syarat yang harus diketahui tentang bagaimana kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Lalu mengenai niat, apakah memang harus dilafalkan setiap malam? Ini memang terbagi menjadi 2. Yang paling umum dalam mazhab kita ataupun dalam masyarakat muslim di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh menjadi pijakan utama dalam mazhab Syafi'i, bagusnya memang setiap hari atau setiap malam. Jadi ketika malam, ketika sholat tarawih, para imam dalam sholat tarawih itu mengajarkan kepada kita semua untuk melafalkan niat itu setiap hari. Setiap hari di dalam bulan malam suci Ramadan, malam saat kita tarawih, dengan ucapan yang memang diajarkan oleh para ulama kita, itu nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazis sanati lillahi ta'ala. Itu hanya ucapan saja, tapi yang paling sejatinya adalah di dalam hati. Di dalam hati boleh kita lakukan pada saat malam hari menjelang sahur, atau pada saat terakhir setelah saat kita sahur pun diperkenankan untuk membaca niat tersebut. Asal jangan memasuki subuh. Asal jangan sampai memasuki subuh, nah berarti niat kita sudah tidak sah ya, karena harus sebelum subuh. Lalu bagaimana tentang pendapat yang mengatakan cukup 1 kali? Itu juga ada yang membolehkan. Itu ada yang membolehkan, biar supaya kita tidak lupa. Cukup dalam beberapa pendapat dalam mazhab Maliki, bahwasanya apa? Ketika kita niat, cukup saja kita niat, aku berniat puasa untuk 1 bulan penuh dalam Ramadan tahun ini.
Ketika kita sudah berniat tersebut, berarti andaikan 1 atau 2 hari kita lupa, maka insya Allah aman puasa kita, karena kita sudah memulai membaca dengan niat puasa 1 bulan penuh. Dan terakhir mengenai fenomena orang-orang atau anak-anak muda kita puasanya rajin tapi sholatnya tidak, wabil khusus sholat fardu, ini memang sebuah fenomena unik. Jadi mereka sering menganggap bahwa cukup saja puasa dan sholat itu bisa dilakukan kapan saja. Ini adalah sebuah hal yang tidak benar. Yang harus kita pahami adalah bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib kita lakukan, dan sholat tidak boleh dilupakan atau ditinggalkan barang sekejap pun. Khususnya sholat yang maktubah, sholat yang memang diwajibkan, yaitu yang 5 waktu dalam sehari semalam, harus tetap dilaksanakan. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membawa pencerahan, mau manfaat bagi kita semua, khusus bagi adik-adikku dan anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.